Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue mau ngomongin salah satu buku yang udah cukup berperan banyak dalam proses budgeting gue untuk liburan dan kegiatan-kegiatan tersier maupun sekunder lainnya. Kenapa gue ngomonginnya cuma untuk sekunder dan tersier? Karena mungkin untuk yang primer akan gue bahas nanti ya. Tapi ini lebih kepada tanda kutip kebutuhan yang sudah tidak primer lagi, yang kita kerap sepelekan budgetingnya. Tapi dari buku ini gue belajar gimana caranya untuk menyisihkan uang kita demi hal-hal yang kita suka. Hal yang kita suka tuh bisa macam-macam, entah mungkin kalau gue liburan atau nonton konser, terus teman-teman ada yang mengoleksi photocard, ada yang suka beli jersey bola, ada yang suka buat nonton bola, ada yang untuk kartu Pokemon, dan lain sebagainya. Terus buku ini gue kasih tahu dulu bukunya berjudul I Will Teach You to Be Rich, yang ditulis oleh Ramit Sethi. Jadi judul bukunya buat gue ya, ketika itu belum tahu isi buku seluruhnya, kayak agak terlalu jual mimpi. Kayak lu beneran bisa nih ngajarin gue caranya jadi kaya. Tapi emang setelah baca, ya itu bisa dibilang salah satu teknik marketing dia untuk ngejual bukunya. Dan gue belajar banyak hal dari situ. Itu buku selalu gue baca ulang, nggak selalu sih, maksudnya sering gue baca ulang untuk mendapatkan referensi-referensi terkait personal finance dan termasuk budgeting tadi. Yang gue paling inget selain emang ngomongin cara budgeting atau menyisihkan duit untuk kebutuhan atau hobi kita, gue juga belajar di situ cara untuk mengurangi annual fee dari kartu kredit, terus bagaimana kita mengatur agar kartu kredit kita itu bisa dipakai semaksimal mungkin dan pada ujungnya membantu keuangan pribadi kita. Tapi untuk sekarang kita akan ngebahas dulu soal penyisihan uangnya. Jadi intinya si Ramit Sethi itu bilang, kalau misalkan kita tidak perlu membuang hobi atau mimpi kita untuk mencapai financial freedom atau mimpi keuangan kita. Dia kurang lebih bilang, kalau emang lu seneng ngopi, kalau lu gak bisa berfungsi tanpa kopi setiap hari, ya ngapain lu kurangin kopi demi nyelamatin keuangan personal lo. Dia ngomong gitu soalnya banyak financial planner atau financial advisor yang bilang kita harus ngurangin kopi yang sering kita beli setiap hari. Walaupun emang menurut gue juga gak salah-salah banget sih, karena kayak beberapa kopi itu harganya sampai 50.000 ke atas. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan buat gue emang kopi itu kurang penting karena gue anaknya air putih sama teh tawar banget, ya gak sedikit teman-teman gue yang butuh kopi agar dia bisa bekerja dengan maksimal, dimana dari kerja yang maksimal tersebut dia akan dapat duit gitu. Jadi intinya kata Ramit Sethi, ya lo gak apa-apa tetap beli kopi. Nih yang gue dapatkan ya, yang gue rangkum, asal lo bisa menjaga atau mungkin mengurangi pengeluaran lo di kantong pengeluaran lainnya. Misalkan lo seneng ngopi, tapi lo misalkan makan di warteg juga gak masalah. Ya udah, ketika lo misalkan makan di luar, ya lo berusaha untuk tidak pesen makanan semahal itu, yang mungkin ngenyangin aja, tapi gak usah yang paling mahal. Jadi intinya lo berani untuk memilih. Kecuali emang lo punya penghasilan yang udah bisa lah beli macam-macam, lo bukan kaum mendang-mending seperti gue. Ya kalau itu udah beda soal, tapi di sini konteksnya buat teman-teman yang masih perlu menyelaraskan atau mengurangi beberapa pengeluaran dalam kehidupannya.
tanpa harus mengurangi pengeluaran untuk hobi atau keinginannya. Misalnya lagi nih, misalkan teman-teman suka nonton bioskop dan kayak harus nonton bioskop kalau bisa 3 kali seminggu. Ya silakan do it. Tapi ya mungkin teman-teman coba kurangi pengeluaran beli popcorn kalau emang teman-teman sebenarnya nggak suka-suka banget sama popcorn. Atau mungkin teman-teman bisa mengurangi pengeluaran belanja bajunya kalau misalkan teman-teman tidak sesuka itu pada baju. Jadi intinya teman-teman harus bisa melihat dulu pengeluaran atau kira-kira pembelian apa yang sebenarnya tidak sesignifikan itu di kehidupan teman-teman untuk bisa tetap fokus pada hobi atau keinginan atau kebutuhan teman-teman. Kenapa kayak gue ambil contohnya makan untuk dikurangi? Karena ya tadi gue udah bilang makan bisa bikin sendiri mungkin. Ya sesimpel bikin telur. Kalau emang nggak bisa kita bisa lihat di YouTube caranya masak telur. Terus nasi juga bisa dibikin di rumah juga. Intinya bisa diakalin lah. Kalau emang teman-teman mau. Kecuali ya balik lagi kalau misalkan hobi teman-teman berkaitan sama makanan. Kayak misalkan teman-teman suka menelusuri tempat makanan, ya udah teman-teman harus berani ngurangin porsi yang lain. Kayak misalkan baju, balik lagi ke baju. Terus mungkin kalau misalkan kopi bisa dikurangi, ya dikurangi kopinya. Jadi harus cerdik dalam melihat budgeting keuangan kita. Dan mau nggak mau harus lebih berhemat. Jadi intinya yang ingin disampaikan Ramit Sethi menurut gue adalah kita bisa memprioritaskan keinginan dan pengeluaran kita, tapi di sisi satu kita juga bisa menyisihkan apa yang bukan menjadi prioritas kita, seperti itu. Gue sudah coba menjalankan dan ini works very well in my case. Kayak gue pribadi memang untungnya tidak terlalu suka belanja baju atau belanja sepatu. Sepatu pun yang gue sering pakai kayaknya ada 3 aja deh. 3, kalau kebanyakan malah gue pusing juga. Terus kaos pun juga itu-itu aja. Kayak sama aja, dan gue juga biasanya beli ketika diskon. Jadi gue tahu apa prioritas gue dan gue tahu porsi pengeluaran apa yang gue bisa kurangi, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman yang udah ngejalanin ini juga, boleh banget sih share di kolom komentar, atau kalau mau bertanya silakan banget di komentar. Di kolom komentar isi terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai titik ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.